Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini, detik ini, dapat melaksanakan perkuliahan kecerdasan buatan dan sains data dasar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita kemarin sudah sampai pada algoritma pencarian ya teman-teman ya, gitu. Oke, jadi ceritanya itu kan begini. Ketika sebuah state di dalam misalnya state ya di dalam sebuah program AI gitu ya, kan ada state ya, ada kondisi. Ketika dia akan menuju ke kondisi yang berikutnya, ya kan, dia itu memiliki beberapa pilihan ya, gitu. Lah, untuk mencari eh, langkah berikutnya ya, yang sesuai atau ya ini yang sesuai ya dengan kriteria sehingga dia bisa menyelesaikan sebuah eh, apa namanya solusi gitu atau menemukan sebuah solusi ya, itu menggunakan algoritma pencarian sebenarnya. Jadi ini basic banget ya, basic banget, salah satu algoritma di dalam kecerdasan buatan yang menunjukkan bagaimana sebuah eh, aplikasi ya atau istilah namanya macam-macam ya, bisa agen cerdas, dia menemukan solusi ya dengan cara melakukan pencarian. Tentunya pencarian ini kan tidak bisa serta-merta random gitu ya, dipilihnya secara acak, tetapi ada satu cara gitu ya. Walaupun nanti kita lihat ya, kesannya dia acak, tapi nanti ketika dia sampai pada solusi, ya dia bisa istilahnya melacak kembali gitu ya, langkah-langkah yang dia lakukan, gitu ya. Biasanya kalau di permainan-permainan semacam eh, apa namanya catur gitu ya, game-game gitu ya. Lah ini pencarian algoritma pencarian ini yang apa namanya yang dipakai gitu ya. Bahkan kalian sering pakai nih ya menggunakan Google Earth untuk nyari jalur tercepat gitu ya, shortest path ya dari satu titik ke titik lain. Nah, itu menggunakan algoritma pencarian ini. Gitu ya. Kemarin kita sudah menggambarkan ya bahwa algoritma pencarian ini akan kita terapkan pada satu permasalahan yang disebut sebagai agen Romania ini. Ya, yang mana ceritanya ini si agen ya, dia dia memiliki peta ya, peta jalan di Romania. Si agen Romania ini ceritanya dia ingin pergi dari satu titik ke titik lain. Nah, kemudian dia akan mencari jarak tercepat gitu ya, yang paling efisien dari satu kota ke kota lain itu melalui kota mana. Persis kayak Google ya, kayak Google Map ya. Dia akan menunjukkan jalan yang cepat atau yang terpendek gitu ya. Tergantung, kan bisa jadi kan nanti jalannya pendek tapi karena macet gitu ya. Maka itu jadi lama kan. Makanya nanti ada kriteria. Kriterianya itu berupa jarak atau berupa misalnya waktu tempuhnya ya. Dan nanti di sini kalian akan melihat bahwa adanya perubahan paradigma sedikit aja gitu ya. Itu akan sangat mengurangi pilihan gitu ya. Jadi pilihan yang sangat banyak itu gitu ya. Ketika kita merubah paradigma atau merubah abstraksi dari state ya atau kondisi dari model yang dipersepsikan oleh si agen cerdas tadi itu ya, itu akan sangat mengurangi jumlah yang dipilih gitu ya. Sehingga dalam kalkulasinya dia akan semakin cepat atau dalam implementasinya dia akan lebih efisien gitu ya. Jadi sekarang gini aja dulu, pikirkan ada agen Romania yang ingin
ya, melakukan traveling gitu ya, dengan jarak paling dekat ya antara kota Arad dan kota Bukares ini. Nah, kemarin ya kita sudah membahas ya bahwa sebelum kita melaksanakan algoritma pencarian ini, kita perlu mendefinisikan dengan jelas problem masalahnya. Nah, untuk kasus ini ya kita membedah ada berapa? 7 apa 6 ya. Jadi ada berapa ini 5, 6 ya. Jadi ada 6 komponen gitu ya. Eh 6 komponen ya yang menjadikan sebuah permasalahan yang tadinya kelihatan acak gitu ya, kelihatan sulit ya, itu dibagi ke dalam 6 komponen ini. Sehingga kita ketika akan menerapkan algoritma pencariannya itu akan dengan mudah gitu ya, mampu menerapkan itu tadi ya. Yang pertama adalah state ya, ini adalah keadaan, yaitu keadaan yang dapat dicapai oleh agen gitu ya. Ya nanti dilihat tuh state-nya itu misalnya pilihannya banyak ya bisa sampai jutaan gitu ya. Jutaan bahkan miliaran. Atau mungkin kita berasumsi ini jumlahnya miliaran. Kayak permainan catur itu ya. State-nya itu bisa catur itu berarti kan bidaknya ada berapa tuh? Ya ada pion berapa gitu ya, pion 8 gitu kan. Bidaknya ada 16, kemudian kotaknya ada 8 kali 8 itu 64. Dan nanti ada perhitungannya tuh. Saya kurang itu ya, kurang paham gitu ya. Tapi bisa sangat banyak, bahkan sampai jutaan kombinasi gitu ya. Gitu. Jadi keadaan itu dia memotret ya, memotret seluruh kondisi lingkungan yang bisa dijadikan apa namanya atributnya itu bisa kita ambil ya, kemudian kita jadiin sebagai sebuah keadaan. Gitu ya. Misalnya kalau dalam kasus si agen Romania ini, state-nya itu ketika berada di kota-kotanya kan, gitu. Jadi state-nya cuma satu aja. Si agennya itu berada di Arad, gitu kan. Si agennya berada di Serin. Lah ini aja kita sudah bukan kelabakan ya, sudah banyak gitu ya. Karena di sini ada berapa kota nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, ada 20 kota. Jadi ada 20 state. Ya, ini biar nggak bingung, saya nggak ngitung lagi. Total ada 20 kota di dalam peta. Bayangkan kalau misalnya petanya makin besar gitu ya. Ya walaupun kalau di dalam komputer itu kita bisa melakukan namanya segmentasi ya. Jadi misalnya nih, kalau kita sebenarnya misalnya kita punya data nih ya. Dari seluruh Pulau Jawa itu ada kota dan jalannya itu kita tahu. Tapi ketika saya bilang saya mau ke Bumiayu, ke Purwakarta dari Bumiayu, dan nanti dipersempit gitu ya. Atau kalau misalnya jauh ya misal dari Jakarta ke Surabaya, ya itu bisa bersegmen dulu gitu ya. Kita tahu nih intinya bahwa dari Jakarta ke Surabaya itu bisa ada jalurnya gitu ya. Tinggal nanti kita propagasi aja gitu kan. Digeser berbagian-berbagian. Walaupun seperti itu ya. Cuma ini untuk contoh ya, anggap saja state-nya itu ada 20 kota ya. Jadi nanti di sini ya state-nya itu ada 20 keadaan ya. Ini sehingga ya keadaan yang mungkin adalah ini ya dan sebagainya. Total ada 20 state ya kalau menurut peta ya. Menurut peta gitu. Nah, kemudian initial state-nya itu keadaan awal ketika si agen mulai memulai perhitungannya gitu ya. Nah, di sini ya kita lihat keadaan awalnya adalah ketika si agen itu ada di Arad ya, maka ditulis di sini. Ketika di awal itu inisial setnya in Arad gitu ya. Gitu. Kemudian aksi-aksi yang mungkin gitu ya, itu dituliskan menjadi action S seperti ini ya. Jadi kita masukkan aksi yang mungkin dipilih ketika
dia ada di satu keadaan, gitu. Misalnya nih, ketika agen ada di Arat, gitu ya, bacanya Arat kayaknya, maka dia bisa melakukan tindakan pergi ke Zerin, pergi ke CPU, dan pergi ke Timisoara, gitu ya. Gitu. Jadi di sini ketika action dalam kurung ini state-nya ya kita ambil salah satu di state yang 20 ini. Jadi salah satu di yang 20 ini ya, yang 20 ini kita ambil, masukin ke sini ya. Dalam hal ini kita masukin ke in adat, maka dia bisa melakukan apa aja, gitu ya, yang ada jalannya. Oke, berupa himpunan ya. Jadi dia pakai tanda kurung kurawal. Oke, jadi nanti action ya, dengan adanya fungsi action, kemudian parameternya adalah state saat itu, dia akan memiliki apa sih beberapa aksi gitu ya, yang tentunya akan sesuai dengan kondisi pada saat itu dia berada ya. Kemudian yang keempat adalah transition model ya, atau model transisi. Ini deskripsi tentang apa yang dilakukan oleh setiap aksi. Jadi ketika kita masukkan sebuah fungsi ya, katakanlah fungsinya kita namakan result gini ya. Kemudian state tertentu, kemudian kita apa namanya, memasukkan ya aksi gitu ya, sebagai parameter kedua gitu, maka hasilnya itu apa gitu ya, itu ada. Makanya ketika kita masukkan sebuah fungsi ya, kemudian state-nya itu ada in adat ya, seperti ini di adat ya, in adat, maka ketika dia melakukan aksi go Zerin ya, maka dia akan pergi ke Zerin. Ya. Jadi yang aksi-aksi ini ya teman-teman ya, ini diambil dari himpunan yang dikembalikan oleh fungsi actions ini. Gitu ya. Kalau sedangkan result itu hasilnya apa, kita harus punya datanya, basis datanya. Gitu ya. Nanti kita lihat ya, bagaimana mengenerate state, mengenerate transition model, itu berkaitan dengan problem yang akan coba kita selesaikan ya. Nanti ada beberapa kemungkinan ya. Nah, kemudian setiap kita sudah melakukan model transisi ya, akan kita tes. Ya, akan kita tes apakah si agen tersebut sudah sampai ke tujuan gitu ya. Gitu. Jadi kita tes. Kalau setelah kita tes ya kita masukin fungsi ya, apakah si agennya itu sudah di dalam Bukares gitu ya. In Bukares misalnya. Gini seperti ini, berarti dia berhenti gitu ya. Nanti langkah-langkah atau solusi atau apa namanya, aksi-aksi yang sudah dia ambil ya, yang dia goserin, kemudian go mana lagi, lah itu akan menjadi solusinya, gitu, gitu ya. Lah goal test ini macam-macam gitu ya, makanya tergantung dari abstraksi dari permainannya. Kalau misalnya di dalam catur, itu goal testnya itu ketika raja musuh itu tidak bisa bergerak lagi ya. Ketika terancam kemudian dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Atau istilahnya skakmat ya. Nah, nanti kita kondisikan, kondisi skakmat itu kayak apa? State-nya harus ada gitu loh. Untuk kita bandingin kan. Bandingin apakah tujuannya seperti ini gitu ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa sebuah kondisi itu dia kondisi skakmat gitu ya. Itu macam-macam gitu ya. Gitu. Paham ya? Oke. Kemudian path cost function itu fungsi BSL ini untuk mengukur kinerja ya, kalau ada kinerjanya. Biasanya kalau nggak ada ukuran kinerja ya dihitungnya dianggap aja satu gitu ya, satu step gitu ya, satu langkah begitu. Ya semua komponen-komponen tadi gitu ya, initial state, kemudian action, semua action gitu ya. Kemudian initial state yang mungkin, kemudian transition model itu menunjukkan state space namanya ya. Yaitu himpunan semua keadaan yang dapat dicapai oleh agen dari keadaan awal melalui semua urutan yang aksi ya, yang sudah dipilih ya. Ini tambahannya. Melalui semua urutan
Oh ya, benar. Lah state space ini membentuk jaringan yang disebut sebagai graf nantinya teman-teman ya. Di mana simbol-simbolnya ini adalah keadaan-keadaan dan hubungan antar simbol adalah aksi-aksi. Dapat itu jalannya. Sehingga ketika ya gitu ya. Misalnya ini ya, vacuum world. Nah ini state space-nya adalah seperti ini. Ya, ini adalah node-nya. Jadi node ini menggambarkan keadaannya. Ini keadaannya apa? Oh, keadaannya itu ketika ruangan kiri dan ruangan kanan itu kotor, terus vakumnya ada di sebelah kiri. Nah, ini keadaannya apa? Keadaannya ketika dua ruangan kotor dan vakumnya berada di kanan. Ini namanya node-nya ya. Nah, sedangkan transisi dari satu node ke node lain, misalnya dari satu ke dua, ini namanya R ini adalah aksi. Jadi aksi robotnya ketika dia bergerak ke kanan, itu maka dia akan seperti ini. Akan menjadi seperti ini ya state-nya, dari satu ke dua. Kalau misalnya si agennya ini udah mentok ya, jalan ke kiri, ya tetap aja posisinya di kiri ya. Sama kalau di sini juga, ketika agennya bergerak ke kanan gitu ya, maka ini balik lagi ya. Ini balik lagi nih, maka dia posisinya ada selalu di kanan. Terus kalau lihat di sini nih, eh, ketika posisi state satu ya, kemudian dia melakukan aksi menyedot gitu ya, sak ini ya, maka kondisinya akan berubah menjadi kondisi ketiga, yang mana ruangannya jadi bersih gitu ya, ini jadi bersih kan, tapi yang sebelah kiri, yang sebelah kanan tetap kotor, terus si robot vakumnya itu tetap ada di sebelah kiri. Dan seterusnya ya, ini state space ya, di mana hanya terdapat dua ruangan, kiri dan kanan. Kemudian aksi yang bisa dilakukan robot adalah tiga macam ya, bergerak ke kanan atau R di sini, bergerak ke kiri atau L, atau menyedot. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sehingga konstruksi dari vacuum world ya, berdasarkan 6 komponen tadi yang menjadi dasar kita dalam apa namanya mengidentifikasikan atau namanya apa ya, menggamblangkan masalah gitu ya. Itu akan seperti ini ya. Jadi state-nya itu oleh lokasi agen dan kondisi ruang. Jadi nanti akan memiliki 8 kemungkinan keadaannya. Kalau di sini kan kita lihat ya 8 kemungkinan. Tuh. Oke, kemudian initial state-nya itu setiap keadaan awal bisa setiap keadaan ya itu bisa menjadi keadaan awal. Ya, bisa mulainya dari angka 1, bisa mulainya dari angka 2, bisa mulainya dari angka 4, gitu ya. Angka 8 dan seterusnya. Lah aksinya cuma 3 ya. Left dan right terus sak ya. Nah, kalau nambah ruangan Pak, misalnya ya, ini dia nyontohin ya. Kalau nambah ruangan, ruangannya jadi 4. Kayak gini misalnya. Ya berarti ada atas, ada bawah. Ada bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Gitu ya, ditambahkan. Berarti tambahkan 5 lagi. Kemudian transition modelnya itu ya gambar ini. Ini namanya transition model ya. Semua state dijembreng, kemudian ketika dia melakukan aksi-aksi tertentu, maka perubahan state-nya itu ke arah mana. Gitu. Kemudian call test itu semua ruangan telah bersih ya. Jadi bisa keadaan nomor 7 dan 8. Ini call testnya. 7 dan 8. Kemudian path cost-nya itu setiap langkah berbeda. Dalam hal ini ya, langkah yang dilakukan oleh robot itu dianggap berbiaya 1 ya. Jadi untuk menyelesaikan ya, misalnya dari kondisi 2 gitu ya, agar bisa kondisi 7 atau 8, dia melakukan berapa langkah ya. Kalau ke sini dulu kan 1, 2, 3 kan, selesai kan. Tapi kalau ke sana kan 1, 2, 3, 4, 5, kan jauh kan. Gitu. Lebih jauh gitu loh. Makanya yang paling efisien nanti yang akan dicari gitu ya. Gitu teman-teman. Kalau kondisi ini ya, pengen ke sini dia tinggal nyedot aja ya. Ngapain dia ke sana dulu misalnya. Sana dulu, bingung dia ya.
terus kemana habis itu. Nah, nyedot gitu ya, atau muter-muter sini, nah muter-muter terus, atau belok ke kiri, ke kanan lagi gitu ya. Soalnya ke sana kan nggak bisa ya. Oke, jadi kondisinya seperti itu teman-teman. Nah, paham ya? Nah sekarang kalau contoh 8 puzzle seperti ini, nah, ini ada yang pernah mainan game ini nggak sekalian ya? Saya dulu waktu kecil sering loh mainan game ini. Ya game ini digeser-geser itu puzzle. Dan nanti geser kemana, geser kemananya, apa namanya, si program AI ini akan tahu gitu ya. Cuma ini tricky teman-teman ya. Mulai dari abstraksinya. Nah, jadi intinya teman-teman ya, kita katakanlah initial state-nya itu ini, gitu ya. Nanti kalian coba geser-geser ya. Tentunya ke tempat yang kosong itu untuk menjadi seperti ini. Gitu. Misalnya duanya digeser ke sini dulu, gitu ya. Terus tempatnya ke sana, gitu ya. Dan seterusnya, gitu ya. Nanti langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Lokasi untuk setiap lantai bernomor dan satu lantai kosong pada kotak 3x3 ini akan menjadi state-nya. Sehingga akan ada 9 faktorial dibagi 2. Kenapa ngitungnya seperti itu? Ya kan gini, bisa jadi kan state-nya di sini angka 1 ya. 1 sampai apa namanya 8. 1 sampai 9 ya. Sampai 8 ya. Gitu ya. Sampai 8. Tapi kalau salah satu angka di sini sudah ada, kan di sininya boleh anu kan? Boleh angka yang lain berarti tinggal 7. Makanya dia akan dikalikan gini. 9 kali 7 ya. Kalau di sini udah ada, ini udah ada kan di sini tinggal berapa kemungkinan? 6 ya. 5 kemungkinan ya, 6 kemungkinan ya. Sampai akhirnya dia dikalikan 5 titik-titik sampai dikalikan 1. Nah ini itu namanya 9 faktorial teman-teman. 9 faktorial ya. Gitu. 9 faktorial dibagi 2. Gitu. Jadi ada berapa kemungkinan? State-nya 181.440. Mau nih kalian itu dibikin semua state-nya kalau mau ya. Lah, yang lucu teman-teman ya, pada saat kita mempraktekin ya permainan ini teman-teman ya, itu yang sebenarnya yang digerakkan kan angkanya gitu ya. Misalnya dari 2 ke sini ya, atau 5 digerakkan ke sini ya, atau 6 digerakkan ke sini. Lah ini abstraksinya kan bingung ya. Ini kayaknya enggak ya bingung lah ya, enggak bingung. Karena setiap pergerakan itu nanti tergantung ya, kalau di sini ya posisinya ada 4 yang harus bisa digerakkan. Tapi kalau kosongnya ada di sini, posisinya cuma 2 yang bisa digerakkan. Nah, itu kan mumet kan. Akhirnya ada abstraksi seperti ini. Bagaimana kalau lantai kosongnya saja yang kita gerakkan? Ya, misalnya nih, kalau kita ingin menggerakkan 2 ke yang kosong, kenapa tidak yang kosongnya kita gerakkan ke 2? Kan sama aja, intinya switch kan. Lah ini pentingnya abstraksi itu seperti itu ya teman-teman ya. Seperti ini. Sehingga pergerakan lantai kosongnya nanti bisa left, right, up, sama down gitu ya. Bisa ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah. Ya kalau kita lihat nih, pergerakan lantai kosongnya kan bisa, kalau di tengah ya itu bisa ke atas, bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau bisa ke bawah. Kalaupun posisinya ada di sini teman-teman ya, tetap aja ya dia bisa ke kiri, ke kanan ya, bisa ke bawah. Dia sebenarnya bisa ke kiri juga, cuma nanti kan posisinya tetap, state space-nya tetap. Dia bisa ke atas juga, tapi posisinya tetap. Nah, dengan merubah paradigma itu kan jadi gampang kan. Oh, harusnya yang kita geser itu bukan angkanya menuju ke tempat kosong, tapi tempat kosongnya yang menuju ke angka yang akan kita pindahkan. Ya, sehingga apa namanya? Actionnya itu cuma ada 4 ya. Jadi pergerakan ke atas, ke kiri, ke kanan dan ke bawah. Dan nanti ada transition model gitu ya, yang menghasilkan satu kondisi.
Ya, jadi misal jika kita melakukan aksi left untuk state pada start state 3434, maka hasilnya lantai nomor 5 dan lantai kosong akan bertukar tempat gitu ya. Jadi transition modelnya itu gini. Ketika kita ada state, ini saya hapus dulu ya. Mana? Ini saya hapus dulu. Ketika kita ada state, harusnya di clear aja ya. Mana sih emang ada ya? Oke ya. Oke. Nah, ketika kita ada di keadaan seperti ini, teman-teman ya. Ini namanya state nih. Keadaannya itu seperti ini. Kemudian kita melakukan aksi left, gitu ya. Aksi left. Maka yang 5 akan pindah ke sini. Itu state barunya ya. Yang kosong akan pindah ke sini. Gitu ceritanya. Itu transition modelnya ya. Kemudian goal testnya akan dicek apakah state sekarang itu kondisinya seperti yang di kanan. Kalau iya, berarti selesai. Nanti langkah-langkah yang diambil itu akan dipresentasikan ya, atau akan dikembalikan oleh fungsi searching tadi gitu ya. Kemudian path cost-nya ini berbiaya 1 ya. Gitu. Oke, karena permainan seperti itu. Ini contoh 8 koin teman-teman ya. Jadi bagaimana ya kalian itu memasang 8 koin ya di dalam papan catur sehingga mereka tidak akan saling memakan. Kalau ini memakan ya, ini berarti ini state yang salah. Ini state yang salah teman-teman. Gitu. Sorry. Saya, woi, weh, mencetnya kejauhan. Oke, ini lihat nih, untuk permainan seperti ini teman-teman ya, itu state-nya itu ada berapa teman-teman? Ada 1,8. Jadi mulai ya, mulai dari semuanya kosong gitu ya, sampai semua ada isinya. Ada isi 8. Berarti 64, 63, 35. Ada 1,8 kali 10 pangkat 14 kemungkinan keadaan. Monggo kalau mau dijembreng gitu ya. Sebagai pembelajaran bolehlah. Inisial state-nya itu papan catur dalam kondisi kosong. Tidak ada bidak ratu pada papan catur. Action-nya itu menambahkan bidak ratu pada papan catur. Gitu ya. Transition modelnya papan catur dengan bidak ratu telah ditambahkan gitu ya. Kemudian goal list-nya semua bidak ratu ada pada papan catur dan tidak saling menyerang. Oke, pet cost-nya tetap 1 ya, kan ini permainannya. Nah, ini konstruksi abstraksi untuk 8 koin. Kalau kita mikirnya itu straightforward ya, nggak kita pikirkan lebih lanjut gitu kan. Tapi kan ada kemungkinannya segini teman-teman nih. Lah ini visible tidak nih? Masa kita mau mengenerate semua state-nya gitu lah. Jadi ini raw banget ya, ini kasar, sangat kasar. Raw, sangat mentah gitu ya. Akhirnya ada solusi nih ya. Setelah dipikirkan matang-matang, ternyata solusinya seperti ini. Gitu ya. Sekarang jika state dan action diubah dengan abstraksi sebagai berikut. Jadi state-nya sama aksinya itu bukan sesuatu yang kasat mata gitu ya, tetapi lebih diabstraksikan. Pertama nih, state-nya itu adalah semua kemungkinan pengaturan n bidak ratu ya, n-nya itu 0 sampai 8 pada papan catur, 1 bidak ratu per kolom pada kolom paling kiri dari n kolom, dan tidak ada bidak ratu yang saling menyerang. Ini harusnya dipraktekin ya. Saya susah ya. Nanti ya kalau offline saya praktekkan ya. Ini saya bawa papan catur nanti ya. Nah, ketika state-nya itu dibilang seperti ini ya, diabstraksikan seperti ini ya. Yang tadinya state-nya secara raw itu 1,8 kali 10 pangkat 14 hanya tinggal menjadi 2057 teman-teman. Jadi aduh ya sangat drastis ya hanya dengan merubah
apa namanya, abstraksi ya, karena kita tahu bahwa si ratu itu dia akan menyerang baik miring gitu ya, vertikal atau horizontal gitu ya. Kemudian X-nya itu menambahkan bidak ratu pada kotak kolom catur paling kiri sehingga bidak ratu tidak diserang oleh bidak ratu yang lain. Jadi modelnya bertahap ditaruh gitu ya. Bebas selama dia tidak diserang. Itu X-nya. Nah, dengan merubah abstraksi alternatif seperti ini saja, itu akan mengurangi state space dari sebelumnya sekian ya. Ini masif banget ya, hanya menjadi sekian. Gitu ya. Jika diaplikasikan pada masalah status queen, ya kira-kira misalnya status queen itu berarti ada 100 kali 100 papan catur, kemudian queen-nya ada 100 gitu ya. Ini kurang kira-kira nih. Kira-kira akan ada pengurangan ruang keadaan ya. Dari 10 pangkat 400 menjadi 10 pangkat 53. Ini aja juga sudah luar biasa ya. Gitu. Jadi kalian bayangkan ya, kita harus bisa memodelkan semua state space. Karena nanti dia yang akan menjadi state ya ketika si apa namanya agen tadi itu dia melakukan sebuah aksi gitu kan. Jadi ada pool state-nya, misalnya ada kolam renang isinya state ya. Nanti kita ngambil itu aja yang ada di situ ya. Oke, kesimpulannya apa? Hanya dengan mengubah konstruksi abstraksi saja, teman-teman ya. Ya, ini ya, mana? Hanya dengan mengubah konstruksi abstraksi saja akan membuat agen bekerja dengan lebih sederhana dan lebih cepat. Karena pilihannya kan makin sedikit ya. Jadi searchingnya itu makin sedikit. Oke. Lah program-program apa atau algoritma searching ini ya teman-teman ya. Benar ini kok jadi pindah kemari ya. Itu diaplikasikan pada permasalahan dunia secara umum ya. Itu pada ini road finding problem ini shortest road ya atau agen Romania yang tadi kita bedah gitu ya. Kemudian Turing problem. Nah, ini kita ya misalnya nih, saya mau touring gitu ya. Di Kabupaten Banyumas. Kotanya ini. Saya start dari Purwokerto misalnya. Saya kemana dulu ya biar satu hari selesai. Nah, itu namanya touring problem seperti itu. Jadi saya natengin mana dulu, kota mana, apa namanya daerah mana dulu, biar misalnya icon-icon yang ada di Banyumas itu semua saya kunjungi. Misalnya seperti itu ya. Ini traveling salesman person. Jadi ini sama ya, untuk mencari jalur ya. VLSI layout juga ya. Ini adalah layout untuk very large itu ya, untuk namanya prosesor gitu ya. Nah, itu kan ada jalur-jalur listrik kan. Nah, itu menggunakan kondisi ini. Kemudian navigasi robot ya, misal dari satu tempat ke tempat lain gitu ya, itu menggunakan ini. Kemudian ada apa namanya? eh assembly itu perakitan ya, perakitan secara otomatis. Itu juga menggunakan teknik ini ya. Protein design juga ya. Jadi reward program untuk algoritma searching ya. Lead word problem use case-nya ya, atau use case dari searching algorithm ya. Uh, Rise of machine learning. Nah, ini catur Cina teman-teman ya. Catur Cina ya, ini juaranya ini orang Korea namanya Lee Sedol gitu ya. Kalah gitu ya.
kalah melawan DeepMind. Jadi ini komputer catur Cinanya IBM ya. Dia kalah, sini kalah. Itu juga menggunakan algoritma searching. Cuma ya nanti kita akan lihat ya, dengan menambahkan fungsi heuristik, dengan mengubah abstrak. Tadi saya contohkan mengubah abstraksi saja ya. Hanya dengan merubah abstraksi saja kita bisa menghilangkan sekian, oh bukan juta lagi, udah sekian miliar pilihan gitu ya. Apalagi nanti ada heuristik ya, apalagi nanti ada, apalagi ya. Kemudian ada machine learning juga gitu ya. Gitu. Oke, sekarang pun pencarian pada algoritma pada agen Romania ya. Oke, gini deh. Nah, ini butuh konsentrasi tinggi nih. Nah ini nanti saya coba praktekkan gitu ya. Untuk sementara silakan kalian pelajari dulu gitu ya. Pekan depan kita coba oprek ini. Yang penting kalian paham dulu ya, bahwa untuk menyederhanakan masalah ya, silakan semua dibawa ke 6 komponen tadi. Gitu ya. Semua keadaan harus kita tangkap gitu kan. Kemudian aksi-aksi yang bisa merubah dari satu keadaan ke keadaan lain juga harus bisa kita tangkap. Intinya gitu ya, semua robot kan begitu kan. Misalnya apa namanya, kendaraan otonomis gitu kan. Kalau ngegas itu hasilnya apa, kalau ngerem hasilnya apa gitu kan. Kecepatan sekian, kalau di depannya ada apa gitu, kita mesti ngapain gitu kan. Itu semua harus didefinisikan dengan jelas. Jadi intinya itu ya teman-teman ya. Luar biasa memang di AI ini teman-teman ya. Ya seperti itulah intinya. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Cepat saja gitu ya. Karena memang kebetulan saya hari ini lagi super crowded gitu ya. Kemarin juga crowded, sehingga agak kurang konsentrasi. Saya mohon maaf ya. Tapi yang penting intinya dapat. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa itu di chat ada presensinya gitu ya. Tolong jangan dibagikan ke WA group ya. Oke, mungkin seperti itu. Saya coba akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.